Penatua ketiga, berapa lama lagi kita harus menunggu mereka semua pergi ke keluarga Wei untuk melampiaskan kemarahan mereka, meninggalkan kita menunggu di sini sendirian. Sungguh membosankan. Di atas gua, seorang pemuda menatap lelaki parubaya yang tidak jauh darinya dan berkata dengan nada mengeluh, dengan kilatan keengganan di matanya. Ye Xuan, jangan banyak bicara. Karena patriark telah membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Ekspresi tegas melintas di wajah pria parubaya itu saat ini, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Namun, ada kilatan ketidaksabaran di matanya. Semua bakat keluarga dikerahkan untuk menghancurkan keluarga Wei hari ini. Namun, dia diatur untuk menyergap di pegunungan Hengshan untuk mencegah keluarga Wei melarikan diri dari terowongan. Saya berharap keputusan yang dibuat oleh patriark itu benar. Pria parubaya itu bergumam, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah, semua orang, waspada. Kemudian dia melompat pelan dan langsung menuju ke ruang terbuka di depan gua. Saat itu, melihat seorang pemuda berpakaian linen terbang keluar sambil menggendong seorang gadis di punggungnya, dia tidak dapat menahan tawa. Benar-benar ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Begitu dia selesai berbicara, lelaki parubaya itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan angin telapak tangan yang agak tajam menyerang lelaki berpakaian rami itu. Menurutnya, serangan telapak tangan dari jarak jauh ini setidaknya akan menjatuhkan pemuda itu. Ledakan. Wei Hong melihat angin telapak tangan datang ke arahnya, tetapi dia tidak menghindar atau menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dengan keras, langsung membubarkan angin telapak tangan itu. Pada saat yang sama, dia berdiri di sudut dan menatap orang yang menunggu dengan acuh tak acuh. Apa? Ada sedikit keterkejutan di wajah pria parubaya itu. Menurutnya, jika anak laki-laki di depannya bertarung dengannya, hanya akan ada satu hasil, yaitu dia akan terluka parah. Namun, saat ini, tidak terjadi apa-apa padanya. Wah, pantas saja kau bisa selamat. Ternyata kau punya beberapa keterampilan. Pria parubaya itu menatap Wei Hong dan berkata dengan acuh tak acuh. Panggil semua anggota keluarga Ye. Aku khawatir kalian tidak memenuhi syarat sendirian. Wei Hong menurunkan Xiao Ye, menatap pria parubaya itu, dan tiba-tiba tertawa. Wah, kamu sangat sombong. Tetua ketiga, biarkan aku yang menghadapinya. Ye Xuan juga mendatangi pria parubaya itu saat ini. Mendengar provokasi Wei Hong, dia berteriak dengan marah. Tanpa menunggu persetujuan tetua ketiga, dia langsung mengayunkan pedang di tangannya dan menusuk ke arah Wei Hong. Melihat Ye Xuan tiba-tiba menyerang, tetua ketiga tidak berusaha menghentikannya. Meskipun Ye Xuan sombong, dia telah mencapai puncak level keempat, dan dia telah menguasai teknik pedang Liu Feng sampai batas tertentu. Di antara orang-orang dengan level yang sama, dapat dikatakan bahwa dia memiliki sedikit saingan. Melihat teknik pedang yang ganas itu, Wei Hong menghindar dengan ringan. Namun, teknik pedang Ye Xuan cukup elegan. Teknik pedang Liu Feng, seperti namanya, sama halusnya dengan angin yang mengalir saat digunakan. Bisakah kamu bersembunyi? Melihat Wei Hong benar-benar mencoba menghindar, Ye Xuan menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya dan berteriak pelan, Liu Yun 13 Swords. Orang hanya bisa melihat pedang panjang di tangan Ye Xuan tiba-tiba bergerak cepat, dan dalam sekejap ia mengayunkan 13 pedang, menghalangi semua rute pelarian Wei Hong. Ada 13 cahaya pedang yang menyelimuti Wei Hong. Tuan muda, wajah Xiao Ye berubah drastis dan dia hendak bergegas menuju Wei Hong. Wei Hui baru saja keluar dari gua ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tertegun sejenak. Haha, ilmu pedang Xiao Xuan tampaknya telah meningkat lagi. Anak ini ditakdirkan untuk mati. Setelah kita menghabisinya, kita akan mengurus anggota keluarga Wei lainnya. Pria parubaya itu berkata dengan lembut sambil tersenyum di wajahnya yang kusam. Benar sekali. Sepertinya ilmu pedang saudara Xuan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Anggota keluarga Ye di sebelahnya berkata dengan santai, seolah-olah mereka telah melihat akhir Wei Hong di mana tidak ada tubuh yang tersisa. 13 pedang. Wei Hong merasakan sedikit tekanan, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Karena kamu tidak ingin aku bersembunyi, maka aku akan menghancurkannya untukmu. Memikirkan hal ini, Wei Hong mengayunkan tinjunya, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia meraung keras. Merusak, merusak, merusak. Yang dia lihat hanyalah Wei Hong mengayunkan tinjunya dengan liar dan berteriak 3 kali, menghancurkan 13 bayangan pedang itu. Kemudian, dia benar-benar menusuk tenggorokan Ye Xuan dengan tangan kirinya dan mencengkeramnya. Datang! Wei Hong berteriak pelan dan menarik Ye Xuan. Sebelum Ye Xuan sempat bereaksi,
dia mengerahkan seluruh tenaganya di tangan kanannya untuk menghantam kepala Ye Xuan. Membengkak, Ye Xuan bahkan tidak sempat berteriak, Wei Hong menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping dengan pukulan, lalu menendang tubuh Ye Xuan yang tanpa kepala ke arah pria paruh baya itu dengan kaki kanannya. Dari Wei Hong yang hampir mati ditusuk pedang, hingga Ye Xuan yang tiba-tiba terbasmi, hanya butuh beberapa saat, dan semua orang terkejut dengan perbedaan yang sangat besar. Pria parubaya itu menatap tubuh Ye Xuan yang terbang ke arahnya, matanya hampir meledak, dan dia melambaikan tangannya yang besar untuk mengangkat tubuh Ye Xuan ke bawah. Nak, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pria parubaya itu tiba-tiba marah. Kau tahu, Ye Xuan adalah seorang jenius muda yang akan pergi ke rumah kepala keluarga Ye. Sekarang dia meninggal di sini. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada kepala keluarga? Wei Hui, serahkan orang ini padaku, dan anggota keluarga Ye lainnya serahkan padamu. Wei Hong menatap orang-orang yang dibawa oleh keluarga Ye, berkata kepada Wei Hui, lalu menatap pria parubaya itu, kamu ingin menghancurkan keluarga Wei ku, hari ini aku ingin mendapatkan kembali sebagian bunganya terlebih dahulu. Wei Hong meraung marah dan langsung menyerang pria parubaya itu, karena dia melihat pria parubaya di depannya hanya seorang prajurit tingkat 6 dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Pria parubaya itu mendengus dingin, lalu mengayunkan tinjunya dan mulai bertarung sengit dengan Wei Hong. Pertarungan antara keduanya tampaknya menjadi sinyal, yang sepenuhnya memicu semangat juang kedua belah pihak. Pada saat ini, semua orang, termasuk Wei Hui, menahan amarah mereka di dalam hati mereka, dan pada saat ini, mereka bergegas menuju anggota keluarga Ye lainnya seperti orang gila. Pria parubaya itu adalah tetua ketiga dari keluarga Ye, Ye Shaoqiu. Karena kepala keluarga berkata bahwa bahkan jika mereka melewati terowongan, mereka hanya akan menjadi beberapa ikan yang lolos dari jaring, jadi dia hanya membawa kurang dari 20 orang, yang sebanding dengan keluarga Wei. Semua orang di keluarga Wei haus darah saat ini, dan teriakan terdengar. Kedua belah pihak segera memasuki situasi hidup dan mati dan saling terjerat. Sial, dasar anak aneh. Ye Shaoqiu mengumpat dalam hatinya. Meskipun dia 3 tingkat lebih rendah dari Wei Hong, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengannya. Terlebih lagi, gerakannya sangat ganas sehingga Ye Shaoqiu harus bertahan dan mundur pada saat yang sama. Dia bahkan benar-benar ditekan oleh Wei Hong. Wei Hong melancarkan 3 jurus tinju Raja Barbar tanpa henti. Ia sama sekali tidak peduli bahwa tenaga bela dirinya hampir habis. Ia bertarung dengan keras di setiap jurus. Pada saat yang sama, kekuatan tinjunya telah mencapai kekuatan 2 harimau, dan bahkan lebih hebat dari Ye Shaoqiu. Membengkak, membengkak, membengkak. Wei Hong menghantam Ye Shaoqiu dengan putus asa, memukul mundur Ye Shaoqiu selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Ye Shaoqiu sudah merasakan lengannya mati rasa, dan anak laki-laki di depannya menjadi semakin bersemangat, yang membuat Ye Shaoqiu merasa sangat marah dan sangat tidak nyaman. Ah! Ye Shaoqiu berteriak, lalu seluruh tenaga bela dirinya terpusat di telapak tangannya, dan dia menebas Wei Hong dengan ganas. Telapak api pedang, yang dilihatnya hanyalah tangan kanan Ye Shaoqiu yang keluar seperti pisau besar, menebas Wei Hong dengan ganas. Telapak api pedang, seni bela diri keluarga Ye, adalah tingkat kuning tingkat atas dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Begitu telapak tangan ini terlontar, serangan Wei Hong langsung terhenti. Melihat telapak api pedang hendak mencapainya, Wei Hong tak kuasa menghindarinya. Ia justru menyerbu langsung ke arah serangan Ye Shaoqiu yang paling dahsyat. Haha! Keterampilan unik tetua ketiga telah terungkap. Anak ini pasti akan mati. Orang-orang dari keluarga Ye yang sedang bertarung dengan keluarga Wei melihat pria paruh baya itu menggunakan keterampilan uniknya. Mereka semua menjadi lebih kuat dan menyerang keluarga Wei dengan raungan. Di sisi lain, Wei Hui dan anggota keluarga Wei lainnya semuanya tampak khawatir. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar telah menganggap Wei Hong sebagai pilar mereka. Tuan muda tidak akan kalah. Xiao Ye berkata dengan penuh percaya diri tidak jauh dari pertempuran. Pada saat ini, angin telapak tangan yang berubah menjadi pisau besar langsung menghantam dada Wei Hong, menebas Wei Hong dalam satu gerakan. Dengan darah keluar dari mulutnya, dia terpental mundur. Namun, sebelum Ye Shaoqiu sempat menunjukkan sedikit kelegaan di hatinya, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Saat Wei Hong terbang mundur, dia tiba-tiba melompat dan berdiri diam, lalu dia bergegas menuju Ye Shaoqiu lagi. Haha! Ini benar-benar bagus. Hanya melalui serangan aku dapat membawa teknik pemurnian tubuh ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Wei Hong memuntahkan darah, dia merasa sangat segar. Melihat Ye Shaoqiu,
momentum Wei Hong terus meningkat. Perang! 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 Wei Hong berteriak keras dan mengayunkan tinjunya, sekali lagi terjerat dengan Ye Shaoqiu, dan dia bahkan tidak menangkis atau menghindar dari serangan Ye Shaoqiu. Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya bersaing dengan tubuh mereka. Kau pukul, aku pukul, setiap pukulan mengenai daging, setiap pukulan berakibat fatal. Setelah puluhan pukulan, masing-masing dari kami memukul sekali dan terlempar mundur pada saat yang sama. Haha, rasanya sangat menyenangkan. Wei Hong tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Pada saat ini, dia merasa angan dalamnya telah tergeser secara serius di dadanya, tetapi dia merasa sangat senang. Teknik penguasa itu sendiri adalah seni bela diri yang mendominasi, dan bagian pertama dari teknik pemurnian tubuh adalah tentang kekuatan tubuh fisik, momentum yang tak tergoyahkan, dan sikap seorang raja yang mendominasi. Tidak peduli siapa lawannya, ada semangat pengorbanan diri. Selain itu, semakin banyak Wei Hong bertarung, semakin kuat tubuhnya. Titik. Orang pembawa sial, mesum. Wajah Ye Shaoqiu memar dan bengkak, dan dia tidak lagi tampak seperti seorang master. Pakaian putihnya ditutupi dengan jejak kaki. Meskipun dia 3 tingkat lebih tinggi dari Wei Hong, dia masih merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan begitu sulit dihadapi. Melihat keluarga Ye-nya sendiri, yang telah kehilangan semua momentumnya dan jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, pria paruh baya itu menunjukkan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya mendengarkan kepala keluarga dan membawa lebih banyak orang. Raja Barbar, turunlah dari gunung. Wei Hong melihat bahwa pria parubaya itu sudah berpikir untuk mundur, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu dan sepenuhnya menampilkan 3 jurus Raja Barbar. Seorang Raja Barbar mendesak ke arah pria parubaya itu. Ledakan, kekuatan yang mengerikan itu langsung memaksa pria parubaya itu mundur beberapa langkah, dan rambut pria parubaya itu berantakan saat ini, tampak sangat malu. Serang banteng itu dari jarak jauh. Wei Hong tak kenal lelah dan kembali menggunakan jurus kedua dari 3 jurus Raja Barbar. Momentumnya menjadi semakin mencengangkan. Wei Hong kini melemparkan kedua tinjunya, dan 2 banteng barbar yang ditransformasikannya meraung ke langit, melompat-lompat, dan menyerang pria parubaya itu secara langsung. Wah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Pria parubaya itu benar-benar marah saat ini. Dia adalah seorang kultivator kelas 6, tetapi dia dipaksa melakukan hal seperti itu dalam hidupnya yang singkat. Wajahnya garang, dia meraung, dan membuat gerakan aneh dengan tangannya di depannya. Wajah pria parubaya itu semakin pucat, tetapi auranya semakin menakutkan, bahkan dengan aura tingkat ke-7. Kemudian, tangannya berubah menjadi bola dan dia meraung, kembali ke asal 3 titik. Jurus 3 titik kembali ke asal adalah jurus rahasia keluarga Ye. Jurus 3 titik adalah seni bela diri yang kuat yang menggunakan kekuatan esensi, energi, dan roh untuk mengintegrasikannya menjadi satu. Jurus ini tidak dapat digunakan oleh pria parubaya kecuali dalam situasi hidup atau mati. Aduh, ledakan, raungan banteng liar mengguncang bumi, dan terjadilah benturan keras, pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Tidak ada rumput atau suara di sekitar kedua pria itu. Murid-murid lain yang berada di dekat mereka juga terhempas, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat sama sekali. Semua orang di keluarga Wei tampak bingung saat ini. Pria parubaya itu, bernama Ye Wen, adalah guru terbaik ketiga di keluarga Ye. Namun, dia dipaksa ke titik ini oleh Wei Hong dan bahkan setara dengannya. Ini adalah kasus umum bermain nangui untuk memangsa harimau. Tidak, ini hanya bermain nangui untuk memangsa gajah. Sial, ini sampah tidak ada gunanya. Kita benar-benar konyol. Wei Wuyu dan Wei Song saling memandang, dan kepahitan di mata mereka semakin kuat. Namun, mata mereka segera menjadi tegas. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan perasaan mereka, dan mereka bergabung dalam pertempuran lagi. Engah, Ye Wen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama semangatnya menjadi tertekan. Namun, melihat Wei Hong di seberangnya melakukan hal yang sama, dia tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat bahagia. Wah, kamu benar-benar tidak mengerti perbedaan alam. Sekarang, apakah kamu sudah menghabiskan semua energi bela dirimu? Baiklah, mari kita akhiri di sini. Ye Wen tertawa, lalu dia menahan luka-lukanya dan melakukan teknik 3 titik kembali ke asal lagi. Wei Hong memang telah menghabiskan seluruh energi bela dirinya saat ini. Ia menjadi kejam dan memasukkan semua pil penambah ki langsung ke dalam mulutnya. Begitu ia menelannya, Wei Hong tiba-tiba merasakan kekuatan obat yang kuat yang membuatnya merasa seperti akan meledak.
Ah! Dengan teriakan keras, Wei Hong benar-benar menyerbu langsung ke arah Ye Wen, dan pada saat ini, teknik kembali ke asal 3 titik Ye Wen telah dilakukan. Raja Barbar menguasai dunia. Wei Hong menggunakan tubuh obatnya yang besar untuk menggerakkan dantiannya dengan gila-gilaan, langsung menghancurkan San Fen Gui Yuan Gong. Kemudian, Wei Hong terus menyerang Ye Wen secara langsung. Wajah Ye Wen berubah drastis. Dia sangat lemah saat ini dan tidak punya waktu untuk mengisi kembali obatnya. Dia hanya bisa berteriak, "Jangan basmi aku." Namun, serangan Wei Hong saat ini telah mencapai Ye Wen. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan langsung membelah Ye Wen menjadi 2 bagian. Wei Hong menghela napas lega. Serangan dan pertarungan ini telah menghabiskan seluruh energi bela diri di tubuhnya. Berkat Pilki, Wei Hong memiliki kesempatan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Namun, obat yang tersisa di tubuhnya akan memiliki efek samping jika tidak dicerna dengan cepat. Namun, Wei Hong sudah kelelahan saat ini. Tubuhnya gemetar dan hampir jatuh ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang lembut. Dia menoleh ke belakang dan melihat sedikit kekhawatiran di wajah Xiao Ye yang gelap. Yang mengejutkan Wei Hong adalah ada sedikit cahaya hijau di mata Xiao Ye. Cahaya itu melintas dan Wei Hong mengira dia terpesona dan tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, tidak apa-apa. Kau benar-benar membasmi tetua ketiga pada saat ini." Seorang lelaki tua berpakaian hijau dari keluarga Ye menatap Wei Hong dan berkata dengan heran. Jelas, dia merasa tidak percaya. Dasar bodoh. Wei Hong melirik pria berbaju hijau itu dan berkata dengan nada meremehkan, sementara pria berbaju hijau itu dipenuhi gelombang keterkejutan di dalam hatinya. Ye Xuan, benih keluarga Ye, meninggal, dan tetua ketiga juga meninggal. Memikirkan hal ini, Lu Yi tidak berani membayangkan apakah dia akan dibasmi di tempat oleh kepala keluarga setelah dia kembali untuk melapor. Anak muda, berikanlah nyawamu kepadaku. Melihat kelemahan Wei Hong, pria berbaju hijau itu mengubah ekspresinya dan menebas Wei Hong dengan pisaunya. Membengkak. Sebelum pedang itu sempat menyerang, Wei Hui langsung menangkisnya, dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Wei Hong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lemah. Jangan biarkan orang menyebalkan ini pergi. Karena kamu menginginkan bunga, maka mintalah sedikit lagi." Wei Hongqiang berdiri dan berkata dengan nada dingin. "Benar sekali, basmi semua orang dari keluarga Ye." Wei Hui teringat tragedi keluarga Wei hari ini, dengan niat haus darah di matanya, dan dia langsung membasmi pria berbaju hijau itu. Keluarga Wei bersemangat dan moral mereka tinggi. Mereka menyerang keluarga Ye dengan putus asa. Wajah keluarga Ye juga berubah drastis saat ini. "Semua anggota keluarga, cepat bentuk formasi!" teriak pria berbaju hijau dengan marah. Pada titik ini, pemburu dan mangsa sepenuhnya berganti peran. Membasmi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan dengan teriakan terakhir, pertempuran berakhir sepenuhnya. 23 orang yang dikirim oleh keluarga Ye untuk melancarkan serangan diam-diam dimusnahkan sepenuhnya, termasuk Ye Xuan, benih keluarga Ye, dan Ye Wen, tetua ketiga keluarga Ye. Membasmi. Terdengar suara keras, lalu tiba-tiba muncul 4 orang dengan senjata di tangan mereka. Sasaran pengepungan mereka ternyata adalah seekor binatang buas. Yang dapat saya lihat hanyalah tingginya sekitar 1,6 meter, dan ditutupi dengan rambut kuning muda yang kasar. Kepalanya sangat besar, dan matanya sangat kecil. Ketika membuka mulutnya, ia mengeluarkan bau amis, membuatnya tampak sangat jelek. Ini adalah binatang buas kelas 1, singa berbulu kasar. Karena kepalanya yang besar, ia sangat lambat dan reaksinya buruk. Namun, ia memiliki kekuatan prajurit kelas 1 dan merupakan yang terlemah di pegunungan Hengshan. Melihat keempat pemuda itu, salah satu dari mereka menggunakan pedang. Pada saat ini, angin pedang yang tajam membuat singa berbulu kasar itu tidak dapat menghindar. Yang satunya menggunakan pisau, dan masing-masing pisau menebas keempat betis singa berbulu kasar itu. 2 orang lainnya, yang seorang memegang busur dan anak panah dari jarak jauh, yang diarahkan ke mata si singa berbulu kasar, sedangkan yang seorang lagi memegang tombak, yang ditusukkan ke pantat si singa berbulu kasar. Keempatnya bekerja sama dengan baik, dan dalam waktu kurang dari sesaat, mereka telah mengalahkan singa berbulu kasar itu. Pada saat ini, pemuda yang memegang pedang itu tertawa terbahak-bahak, "Ide Wei Hong masih yang terbaik. Sangat mudah untuk bekerja sama seperti ini." Saat pemuda itu selesai berbicara, sekelompok orang keluar dari arah lain. Mereka tidak lain adalah anggota keluarga Wei yang sedang melarikan diri. Setelah membasmi semua orang yang menyergap di keluarga Ye,
Wei Hong dan yang lainnya tidak berani tinggal lama dan langsung menuju ke pegunungan Hengshan. Selama mereka melintasi pegunungan Hengshan, mereka bisa mencapai Wucheng. Di mata semua orang, selama mereka mencapai rumah utama keluarga Wei, mereka akan aman. Titik titik titik, titik titik titik. Namun, perjalanan itu tidak mudah, dan ada banyak binatang buas di sepanjang jalan. Namun, Wei Hong akhirnya menyarankan agar semua orang membagi pekerjaan, dan mereka dapat melakukan perjalanan dengan aman di sepanjang jalan. Jangan buang waktu, ayo pergi. Wei Hong sama sekali tidak senang. Kau tahu, singa berbulu kasar itu tidak punya apapun yang berguna, dan mereka sedang diburu sekarang, jadi dia memberi perintah dengan dingin. Begitu Wei Hong selesai berbicara, tidak ada seorang pun yang keberatan. Bahkan Wei Wuyu dan Wei Song sama sekali tidak memiliki pendapat. Tidak peduli kapan, kekuatan selalu lebih unggul dan kekuatan adalah yang utama. Sejak Wei Hong membasmi Ye Shaoqiu, dia sudah memiliki modal untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Wei Hong sudah dianggap sebagai pemimpin di antara orang-orang ini. Namun, tak lama setelah mereka berjalan, mereka bertemu dengan seekor singa berbulu kasar lainnya. Setelah membasminya, mereka berjalan kurang dari 1 mil dan bertemu dengan lebih dari selusin singa berbulu kasar. Saat itu, semua orang merasa ada yang tidak beres. Karena singa berbulu kasar yang menyerbu itu tampak seperti ingin melarikan diri, dan singa berbulu kasar itu sama sekali bukan makhluk sosial, jadi menjumpainya satu demi satu itu sendiri menunjukkan adanya masalah. Wei Hong, mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Wei Hui, yang paling dewasa dan memiliki lebih banyak pengalaman, berkata dengan sedikit khawatir. Semua orang harus berhati-hati dan melindungi keluarga mereka, kalau tidak mereka akan kacau balau. Wei Hong juga mengangguk sedikit, lalu berkata kepada Wei Hui. Saat Wei Hong menyelesaikan kata-katanya, suara gemuruh keras bergema di langit. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba melihat seorang pria berlari ke arahnya dari kejauhan. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi ada sedikit kesombongan di wajahnya. Dia berteriak sambil berlari. Bodoh amat John denganmu, aku baru saja mencuri beberapa botol anggur Monkey darimu, mengapa kamu begitu ngotot? Orang ini dalam sekejap berada kurang dari 100 meter dari Wei Hong. Ketika Wei Hong melihat kawanan hewan mengikuti orang ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam, pergi cepat. Tuan, tolong bantu saya untuk menurunkannya. Saya akan melawan mereka dengan nyawa saya. Wei Zong menatap Ye Feng yang semakin dekat di belakangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan cemas, dengan sedikit tekad untuk mati di wajahnya. Diamlah, Paman Sun pasti belum pergi jauh. Selama kita bisa menyusul Paman Sun, selama kita masih di sini, keluarga Wei tidak akan jatuh. Wei Tianan meraung, lalu mempercepat langkahnya lagi, terbang dengan liar menuju kejauhan. Ketika seseorang mencapai level seniman bela diri, ia dapat terbang dengan bantuan angin. Faktanya, apa yang disebut terbang dengan angin menghabiskan energi bela diri untuk mencapai level ini. Sebelum menembus level seniman bela diri, energi bela diri sangatlah tipis. Belum lagi terbang, bahkan jika seseorang melakukan seni bela diri, energinya tidak akan cukup dikonsumsi, seperti ketika Wei Hong melakukan tinju banteng. Keluarga Ye mengejar Wei Tianan tanpa henti, dan Ye Feng mengikuti dari belakang. Dialah satu-satunya yang tidak bisa tertinggal oleh Wei Tianan. Mari kita lihat berapa lama energi bela dirimu bisa bertahan. Wajah Ye Feng berubah dingin dan dia mengikuti Wei Tianan perlahan. Wei Tianan melesat keluar dari kota Songlin dan terbang menuju Wucheng, sementara Ye Feng mengikutinya dari dekat. Keduanya saling mengejar dengan segala cara, yang tentu saja menarik perhatian prajurit lainnya. Saya pikir keluarga Wei akan hancur kali ini. Seorang prajurit duduk di sebuah restoran dekat jendela, melihat keluar jendela, tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut. Ya, setelah mendengar ledakan di rumah keluarga Wei dan melihat Wei Tianan berlari menyelamatkan diri tadi, bahkan jika Wei Tianan menghindarinya, semua generasi muda keluarga Wei akan musnah. Bahkan membangun kembali keluarga akan sangat sulit. Orang lain juga setuju dengan lembut. Dalam waktu singkat, semua orang di restoran berkumpul dan mulai berbicara. Namun, tidak ada yang optimis tentang keluarga Wei. Pada saat ini, bahkan Wei Tianan merasa sedikit frustrasi. Setelah aku bertemu dengan Paman Sun, aku akan bertarung sampai mati dengan keluarga Yemu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Wei Tianan menoleh ke arah Ye Feng yang mengejarnya, dan meraung keras di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Wei Tianan merasa semakin tidak berdaya. Ye Feng mengejarnya dengan ketat,
dan Wei Tianan secara khusus memegang Wei Zong bersamanya. Dia hampir jatuh beberapa kali. Pada saat yang sama, jarak antara dia dan Ye Feng semakin dekat. Setelah menggertakkan giginya dan berjalan selama setengah jam, Wei Tianan tiba-tiba terjatuh, memegang Wei Zong dengan erat. Saat ini, wajah Wei Tianan sedikit pucat. Melihat Ye Feng yang berada beberapa ratus meter jauhnya, dia dengan cepat berkata, "Cari Sun Bo, ingatlah untuk membalaskan dendamku." Tuan, Wei Zong menatap Wei Tianan dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wei Tianan memotongnya. "Sekarang bukan saatnya untuk bermesraan, pergilah." Pada saat ini, Wei Tianan tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya, mendorong Wei Zong sejauh 100 meter. Kemudian, sambil menatap Ye Feng yang sedang berlari ke arahnya, dia langsung meninjunya. Menonjol, Ye Feng menangkis serangan Wei Tianan dengan pukulan ringan, lalu terkekeh, "Energi bela dirimu telah terkuras, jadi jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Mulai hari ini, keluarga Wei dari kota Songlin akan diusir selamanya." Saat tawa mereda, Ye Feng mengangkat tangannya, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, seolah-olah mengganggu aliran udara di sekitarnya. Kemudian, sebuah pisau besar mengembun, memancarkan sedikit udara panas, dan menebas langsung ke arah Wei Tianan. Blade Flame Palm, saat digunakan oleh Ye Feng, bahkan lebih kuat. Namun, Ye Feng tidak hanya mengandalkan Blade Flame Palm ini untuk mengalahkan Wei Tianan. Setelah menggunakan Blade Flame Palm, ia menginjak tanah dan mengikutinya dengan gerakan kedua, siap untuk diluncurkan. PS silakan kumpulkan dan rekomendasikan. Yang dilihatnya hanyalah 50 atau 60 monkey besar yang melambaikan tangan mereka. Masing-masing dari mereka sangat marah dan mengaum. Mereka akan berada di depannya dalam sekejap mata. Wei Hong tidak cukup sombong untuk bersaing dengan monkey-monkey ini. Oleh karena itu, ia segera mengambil keputusan, menggeram pelan, berbalik dan berlari ke arah lain. Meskipun yang lain bereaksi sedikit lebih lambat, mereka tetap mengejarnya. Akan tetapi, Wei Hong langsung mengumpat setelahnya. Ternyata pria parubaya itu justru memancing kera itu untuk berlari ke arahnya. Yang membuat Wei Hong makin marah adalah pria parubaya itu malah tersenyum dan berteriak keras melihat ketidakadilan di jalan, "Kamu sungguh baik hati mau menolong." "Kakak yang baik," Wei Hong mengumpat dalam hati, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia berteriak keras dan bersiap untuk melawan monkey-monkey ini. Pada saat ini, pria parubaya itu akhirnya datang ke Wei Hong. "Cek, kau terlalu lemah. Namun, aku tidak berharap terlalu banyak padamu. Bantu aku menahan beberapa kera emas saja. Serahkan sisanya padaku." Pria parubaya itu menatap Wei Hong, bersikap seolah-olah dialah yang paling kuat, dan berkata dengan nada merendahkan. "Seniman bela diri tingkat 2. Wei Hong merasakan aura pria parubaya itu, tatapan waspada melintas di matanya, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, kami tidak ada hubungannya dengan ini sejak awal. Sepertinya ini semua disebabkan olehmu." Hah! Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat ekspresi tenang Wei Hong. "Kau tahu, bahkan keempat jenius Wu Cheng tidak bisa bersikap setenang itu di depannya." Pada saat ini, kawanan kera emas sudah bergegas ke depan. Pria parubaya itu menatap Wei Hong dalam-dalam dan tertawa, "Wah, apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan masalah di depan kita." Sambil berkata demikian, lelaki parubaya itu langsung berlari ke arah kawanan kera itu. Dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, ia mengusir lebih dari 50 kera itu. Wei Hong mengikutinya dari belakang. "Tinggalkan beberapa orang untuk membawa keluarga mereka pergi terlebih dahulu, dan sisanya, ikuti aku." Sambil berteriak pelan, Wei Hong juga ikut bertempur. Kera emas adalah suku monster kera yang hidup berkelompok di pegunungan Hengshan. Setiap kera emas sangat kuat. Jika mereka diklasifikasikan menurut tingkat manusia, kera emas setara dengan tingkat kekuatan keempat. "Kau adalah kesempatan yang bagus bagiku untuk berlatih." Wei Hong menyerang salah satu kera setengah emas dengan ganas, berteriak keras, dan meninju kera emas itu secara langsung dengan kedua tangannya. Ledakan! Tinju itu menghantam punggung kera emas itu dengan keras, tetapi kera itu hanya meraung dan berhenti menyerang pria parubaya itu. Sebaliknya, kera itu melambaikan tangannya dan memukul Wei Hong. Wei Hong tidak menghindar atau menghindar, melainkan langsung mengayunkan tinjunya dan menghadapinya. Ledakan! Setelah tabrakan hebat, si kera emas hanya mundur selangkah, sedangkan Wei Hong terbang mundur. "Haha, bagus, ayo kita lakukan lagi." Wei Hong berhenti, dengan semangat juang di matanya. Dia tertawa dan bergegas menuju kera emas itu lagi. Raungan!
Kera setengah emas itu jelas marah pada Wei Hong. Ia meraung marah, suaranya memekakkan telinga, dan ia bergegas menuju Wei Hong. Kemudian, Wei Hong benar-benar tidak berdaya saat ini, dan ia mulai bertarung langsung dengan kera emas itu. Semakin banyak ia bertarung, semakin bersemangat Wei Hong. Selain itu, meskipun ia tidak dapat melukai kera emas itu pada awalnya, Wei Hong terus menyerang satu tempat, dan akhirnya membuat kera emas itu merasa kesakitan. Di sisi lain, Wei Song dan Wei Ning bekerja sama untuk menyerang kera emas yang sedikit lebih lemah, sementara Wei Ning dan Wei Wuyu juga bekerja sama untuk menyerang. Adapun anggota keluarga Wei lainnya, mereka juga melancarkan serangan secara berpasangan dan bertiga. Termasuk Wei Hong, semua orang dalam keluarga Wei berhadapan dengan total 10 kera emas, sementara 40 kera lainnya bertarung dengan pria paruh baya itu. Di antara mereka ada seekor kera emas putih keperakan, tingginya lebih dari 3 meter, yang jelas merupakan pemimpinnya. Haha, aku baru saja mencuri 1 botol darimu. Jika kau terus bertengkar denganku seperti ini, berhati-hatilah agar guamu tidak ditempati orang lain. Pria parubaya itu memiliki wajah memar, tetapi dia tidak merasa terlalu rendah diri. Dia menatap kera emas putih keperakan itu dan tertawa. Namun, lelaki parubaya itu ingin menangis. Kata-katanya benar-benar membuat marah kera emas putih keperakan itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Yang kulihat hanyalah si kera emas putih keperakan yang meraung ke langit, melambaikan tangannya, dan memukul dadanya dengan keras. Kera emas lainnya melakukan hal yang sama, dan pada saat yang sama mereka berhenti menyerang dan menepuk dada mereka dengan keras. Sial, apakah kera emas ini akan bertarung sampai mati, teriak lelaki parubaya saat ini. Ekspresi santai di wajahnya akhirnya memudar, dan dia mengumpat keras, sudah menunjukkan niat untuk mundur. Setelah Wei Hong membasmi seekor kera emas, dia melihat situasi kera emas yang tersisa dan menunjukkan kecemasan. Jika kera emas itu tidak hanya mengenali pria parubaya ini, akan merepotkan jika dia langsung membubarkan serangannya. Memikirkan hal ini, Wei Hong segera membuat keputusan. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, Wei Hong siap untuk pergi. Pada saat ini, dia berlari ke arah yang berlawanan menuju Xiao Ye, dan berteriak keras mundur. Melihat Wei Hong hendak pergi, wajah pria parubaya itu menjadi semakin jelek. Kemudian, tatapan licik terpancar di matanya. Dia mengeluarkan sebuah toples anggur dari udara tipis dan melemparkannya ke arah Wei Hong. Teruskan, nak. Wei Hong tiba-tiba merasakan sesuatu datang dari belakangnya. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan mengambilnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah kendi anggur, sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat sebagian dari kera emas itu berlari langsung ke arah Wei Hong. Aku X. Wei Hong mengumpat keras, melihat belasan kera emas berlari ke arahnya. Wajah Wei Hong menjadi semakin jelek, terutama di belakang mereka ada anggota keluarga Wei. Memikirkan hal ini, Wei Hong menggertakkan giginya. Kalian pergilah cepat. Dengan teriakan dingin, dia langsung menyerbu ke arah belasan kera emas itu. Namun, dia hanya satu orang. Jika dia langsung melarikan diri, dia tidak akan merasa tenang. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Banteng itu sedang turun dari gunung. Wei Hong memegang kendi anggur di tangan kirinya dan melambaikan tangan kanannya. Suara banteng liar bergema di langit, dan dia menyerang kera emas yang berlari ke arahnya. Gerakan Wei Hong tidak pernah berhenti. Pukul banteng dari jarak jauh. Raja Barbar menguasai dunia. Raja Barbar menggunakan 3 jurus dengan gila-gilaan, dengan postur yang putus asa, dan dia sama sekali tidak bertahan, hanya menyerang dan tidak bertahan. Dalam waktu singkat, Wei Hong diserang oleh kera emas tidak kurang dari 100 kali, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Namun, kera emas lainnya juga tidak dalam kondisi yang baik. Postur Wei Hong saat ini adalah serangkaian gerakan lengkap yang akan menghancurkan musuh dan musuh. Selain itu, semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat momentum Wei Hong. Debu beterbangan dan pertempuran semakin sengit. Keluarga Wei tidak punya cara untuk campur tangan saat ini, dan kera emas lainnya mengabaikan mereka begitu saja. Pria parubaya itu menoleh ke belakang dan merasa sedikit terkejut. Membengkak, Wei Hong terhantam keras di bagian punggung dan terpental ke belakang. Dengan bantuan kekuatan ini, Wei Hong berhasil lolos dari kepungan. Tiba-tiba, matanya berbalik dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Mengaum, raungan marah terdengar dari mulut kera emas. Saat mereka hendak menyerang, mereka tiba-tiba melihat Wei Hong menghalangi toples anggur di depan mereka. Kera emas sangat takut sehingga mereka menghentikan serangan mereka. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba berbalik dan mengayunkan kakinya dengan ganas ke arah kera emas yang lemah di depannya. Merasakan serangan dahsyat dari belakang,
Wei Hong pun tak menoleh dan langsung menaruh kendi anggur di belakangnya, membuat dirinya aman kembali. Meskipun kera emas tidak berani menyerang kendi anggur, Wei Hong sempat bernapas, tetapi dia dikepung. Melihat keluarga Wei baik-baik saja, mata Wei Hong berkilat marah. Wei Hui, mengapa kamu tidak membawa orang-orangmu pergi? Apakah kamu ingin aku dipukuli sampai mati? Setelah dimarahi Wei Hong, Wei Hui tiba-tiba tersadar. Ia berbalik dan hendak membawa keluarga Wei pergi. Pada saat ini, Wei Hong berkata lagi, bantu aku melindungi Xiao Ye. Jika Xiao Ye mendapat masalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wei Hui mengepalkan tinjunya dengan kuat, lalu menjatuhkan Xiao Ye, yang menolak untuk pergi, dan pergi dengan cepat. Kera emas itu bahkan tidak mencoba menghentikannya. Pria parubaya itu masih bertarung dengan sengit, sementara Wei Hong hanya menatapnya dengan takjub. Ike. Tiba-tiba, teriakan datang dari dalam hutan, dan bahkan tanah bergetar sedikit. Baik pria parubaya dan kera emas itu mengubah ekspresi mereka, dan Wei Hong tiba-tiba memikirkan sebuah tebakan, dan secercah kegembiraan melintas di matanya, dan dia melakukannya tidak kurang dari 100 kali, tidak kurang dari 100 kali, dia bisa dikatakan telah dipukuli sampai muntah darah. Ketika Wei Tianan melihat serangan Ye Feng, ekspresi putus asa melintas di hatinya. Pada saat ini, kultivasinya kurang dari setengah dari potensi penuhnya. Namun, bahkan jika dia mati, dia harus melukai Ye Feng dengan parah. Ledakan. Wei Tianan mengedarkan energi bela dirinya dan menggabungkannya dengan serangan berat Ye Feng, yang meledak di area sekitarnya dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Engah. Wei Tianan langsung terlempar, tetapi Ye Feng tidak menyerah. Pada saat Wei Tianan terlempar ke belakang, Ye Feng meninju Wei Tianan dengan keras, menyebabkan Wei Tianan terluka lebih parah. Wei Tianan jatuh terduduk dengan keras, muntah darah. Dia menatap Ye Feng dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar telah mencapai tingkat kedua seniman bela diri. Haha, benar juga, tapi sayang sekali kamu terlambat mengetahuinya. Pergilah ke neraka. Ye Feng tersenyum puas, dan dia langsung mengeluarkan pisau telapak tangan, menebas Wei Tianan dengan ganas. Pada saat ini Wei Tianan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat bahwa dia akan dibasmi oleh pisau telapak tangan, seorang pria terbang dari kejauhan dan langsung memblokir serangan Ye Feng. Keluarga Yemu benar-benar pandai dalam hal-hal yang remeh. Pria itu memasang ekspresi marah di wajahnya dan menggeram dengan suara rendah. Kemarahan yang tak tertahan dalam suaranya hampir meledak. Dia menunjuk ke arah Ye Feng, tubuhnya sedikit gemetar. Haha, Paman Sun, jangan marah. Kamu hanya pelayan keluarga Wei. Kali ini, keluarga Wei sudah tamat. Paman Sun, mengapa kamu tidak pindah ke keluarga Yeku? Ye Feng menatap Paman Sun yang menangkis serangannya, dan dia tidak marah. Sebaliknya, dia membujuk sambil tersenyum. Keluarga Wei belum tamat. Sun Boqiang menahan amarahnya dan berkata dengan nada ringan. Kemudian, dia menahan momentumnya dan berkata dengan sedikit dingin, apakah kamu masih ingin aku membawamu kembali? Ye Feng menghela napas dalam-dalam, berpikir bahwa akar permasalahannya belum disingkirkan. Dia akan kembali dan membahasnya nanti. Bagaimanapun, kali ini, keluarga Wei telah rusak parah, jadi dia telah menyelesaikan misi keluarga angkatnya. Kali ini, tidak akan ada lagi anak muda dari keluarga Wei di kota Songlin. Memikirkan hal ini, Ye Feng tertawa dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergian Ye Feng, Sun Bo mengayunkan tinjunya dengan keras, merobohkan pohon besar di sampingnya, melampiaskan amarahnya, dan suara Wei Tianan yang agak lemah pun terdengar. Paman Sun, tidak perlu marah. Lain kali, kita bisa balas dendam saja. Wei Tianan berkata sambil terbatuk keras. Sun Bo buru-buru melangkah maju untuk mendukung Wei Tianan, dan berkata dengan sedikit menyalahkan diri sendiri, kali ini semua salahku karena terlalu mempercayai Wei Hong sehingga aku membawa pergi semua orang dan memberi keluarga Ye kesempatan untuk memanfaatkannya. Wei Tianan melambaikan tangannya sedikit, kita ceroboh. Kali ini, mari kita anggap ini sebagai pelajaran. Ngomong-ngomong, di mana yang lainnya? Sun Bo menjelaskan situasinya dengan tenang. Ternyata Sun Bo tertangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh Wei Tianan. Ketika dia hendak kembali, dia bertemu dengan Desa Naga Hitam dan yang lainnya di jalan. Pertempuran sengit pun terjadi. Karena dia khawatir dengan keluarga Wei, Sun Bo memukul mundur orang-orang Desa Naga Hitam dan kemudian memimpin dan kembali lebih dulu. Selanjutnya, Wei Tianan mulai mengatur napasnya. Setelah 1 jam, anak buah keluarga Wei akhirnya kembali. Pemimpinnya tidak lain adalah tetua kedua Wei Wuya. Pada saat ini, ketika dia melihat Wei Tianan, wajahnya berubah. Dia dengan cepat melompat dari kudanya,
berjalan mendekati Wei Tianan, dan bertanya dengan cemas, "Tuan, bagaimana situasinya?" Wei Tianan menjelaskan masalah itu dengan acuh tak acuh. Ketika dia menyebutkan bahwa generasi muda keluarga Wei tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, wajah Wei Wuya menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, secercah kegembiraan melintas di matanya. Setelah semua orang dan kuda berkumpul, Wei Tianan tidak berencana untuk kembali ke kota Songlin, tetapi memutuskan untuk langsung kembali ke rumah majikan. Di satu sisi, dia ingin menyerahkan harta benda, dan di sisi lain, dia ingin melapor ke rumah majikan. Wei Tianan tentu saja tidak bodoh. Jika satu cabang keluarga Ye di kota Songlin siap membasmi akar-akarnya, maka cabang-cabang lainnya pasti tidak akan dilepaskan. Tuan, kali ini, keluarga Wei kita menderita kerugian besar. Akibatnya, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam kompetisi keluarga Tuan di bulan Maret. Sun Bo berkata dengan sedikit khawatir saat mereka berjalan di jalan. Saya harap Wei Wuyu dan yang lainnya bisa lolos, kalau tidak, kita pasti akan menjadi yang terakhir dalam kompetisi ini. Wei Tianan menoleh ke arah tiga pemuda dalam tim itu, ada kilatan kekecewaan di matanya, dan berkata dengan ringan. Bagaimana keadaan kepala keluarga? Apakah kau sudah menyusul Wei Tianan? Ye Xiaotian memimpin semua orang di keluarga Ye untuk mengejarnya, ketika dia tiba-tiba melihat Ye Feng kembali. Dia bergegas menemuinya dan berkata dengan khawatir. Tidak, Paman Sun sudah kembali, dan dia dan aku sama-sama kuat, jadi aku tidak sepenuhnya yakin. Namun, apapun yang terjadi, keluarga Wei menderita kerugian besar kali ini, dan kami telah menyelesaikan misi. Ye Feng berkata dengan keras sambil tersenyum lebar di wajahnya. Tuan, Ye Xiaotian menatap Ye Feng dengan sedikit keraguan di wajahnya. Melihat ekspresi Ye Xiaotian, Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatapnya. Ketika generasi muda keluarga Wei terbasmi, Ye Tianan dipukuli hingga lumpuh. Ye Xiaotian masih mengatakannya dengan bibir atas yang kaku. Apa wajah Ye Feng berubah saat ini, dan dia berkata dengan suara yang hilang. Kemudian, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dia menatap Ye Xiaotian dengan sedikit niat membasmi di matanya. Ye Tianan telah mencapai tingkat kelima prajurit. Bagaimana dia bisa dilukai oleh orang-orang muda dari keluarga Wei? Apakah kamu memanfaatkan ketidaktahuanku? Ye Feng memancarkan niat membasmi yang kuat saat ini. Ye Xiaotian berkeringat. Jika salah satu jawabannya salah, dia tidak ragu bahwa Ye Feng akan membasminya secara langsung. Kau tahu, Ye Feng berusaha keras untuk membina Ye Tianan, sehingga di masa depan Ye Feng bisa mendapatkan beberapa keuntungan untuk cabangnya sendiri di keluarga utama keluarga Ye, atau bahkan di sekte. Namun, sekarang setelah dia diberitahu bahwa dia terbasmi, sudah cukup baik bahwa dia tidak meledak di tempat. Tuan, tolong dengarkan penjelasanku. Ye Xiaotian dengan cepat menjelaskan situasinya secara terperinci. Akhirnya, dia berkata dengan sedikit spekulasi. Pemuda itu jelas seorang jenius muda yang telah disembunyikan keluarga Wei selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya Ye Tianan tidak berhati-hati dan dilumpuhkan olehnya. Ye Feng menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, mari kita kembali ke keluarga dulu untuk melihat apakah Ye Tianan bisa diselamatkan. Di keluarga, Ye Xuan dan yang lainnya juga baik. Dalam waktu dekat, kita harus melatih mereka dengan giat. Saat Ye Feng hendak kembali ke keluarganya, Ye Chen berlari dari kejauhan dan dengan cepat berhenti di depan Ye Feng. Ada sedikit keraguan di wajahnya, yang membuat Ye Feng dengan lembut memarahinya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat. Mengapa kamu begitu pengecut? Tuan, semua 23 orang yang pergi menyergap gunung belakang keluarga Wei terbasmi. Tetua ketiga Ye Shaoqiu, benih Ye Xuan, dan generasi muda yang memiliki beberapa bakat, Ye Jian dan Ye Tao, semuanya terbasmi. Ye Chen menatap Ye Feng dan tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melapor. Meskipun suaranya agak rendah, setiap kata terdengar jelas oleh Ye Feng. Wajah Ye Feng memerah, lalu dia memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Aduh, bayangan perak tiba-tiba melesat mendekat. Kemanapun bayangan itu lewat, semua pohon tumbang dan tanah berguncang. Bayangan itu melesat langsung ke arah kera emas. Kera emas lainnya tidak dapat menghindar dan semuanya terguling. Di belakangnya, ada segerombolan banteng putih yang mengikuti dari dekat. Pada saat ini, masing-masing dari mereka meraung terus-menerus dan sekuat pelangi. Bayangan perak itu tiba-tiba berhenti dan menyerang langsung ke arah Wei Hong. Tergantung pada, Wei Hong berteriak dan mengambil posisi bertahan,
Tetapi ketika bayangan perak itu tiba di depan Wei Hong, bayangan itu tidak menabraknya sama sekali. Sebaliknya, bayangan itu menggunakan perak ketiga di kepalanya untuk menggosok Wei Hong dengan lembut, yang tampak sangat ramah. Haha, kamu masih punya hati nurani. Aku pasti akan membantumu membakar lebih banyak daging nanti. Wei Hong sangat gembira. Dia menyentuh tanduk ketiga dan tertawa keras. Bayangan perak ini persis seperti banteng perak yang ada beberapa waktu lalu. Namun, dibandingkan dengan yang ada beberapa waktu lalu, tubuhnya 2 kali lebih besar, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya perak. Terlebih lagi, jelas bahwa itu adalah pemimpin banteng di belakangnya. Mendengar perkataan Wei Hong, sorot kebahagiaan terpancar di mata banteng perak itu, namun kemudian ia tiba-tiba menoleh, sedikit kesombongan muncul di wajahnya, ia bahkan mengangkat kepalanya dan meraung ke arah kera emas berwarna putih keperakan itu. Titik. Saat banteng perak itu meraung, keempat kakinya dengan lembut menginjak tanah. Mengikuti gerakannya, banteng-banteng lain di belakangnya melakukan hal yang sama. Tanah tertutup debu, dan jelas-jelas banteng itu sedang berdemonstrasi menentang kera emas. Kilatan amarah muncul di wajah kera emas putih keperakan itu, tetapi jelas bahwa ia lebih takut pada banteng liar. Ia meraung, melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, dan kera emas lainnya mengikutinya. Dalam sekejap mata, semua kera emas itu pergi, hanya menyisakan pria parubaya di depannya dengan ekspresi heran. Kemudian, pria parubaya itu menunjukkan sedikit kebahagiaan di wajahnya, tertawa dan berkata, adik kecil, terima kasih banyak, kamu. Semuanya, bantu aku menghajarnya. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai berbicara, Wei Hong menunjuk langsung ke arah pria parubaya itu dan berkata kepada banteng perak. Oh, banteng itu meraung dan menyerang langsung ke arah pria parubaya itu. Ia berlari seperti gunung yang bergerak dan menjatuhkan pria parubaya itu. Tergantung pada, yang dilihatnya hanyalah lelaki setengah baya itu yang terbalik di udara setelah terjatuh. Ia berdiri dengan panik, berteriak, lalu menyerang banteng liar itu. Namun, semakin ia melawan, semakin ia ketakutan. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura banteng liar di depannya. Tahukah kamu, aura binatang buas bisa dinilai sedikit, tetapi aura banteng liar tidak bisa dinilai sama sekali. Terlebih lagi, tanduk ketiganya luar biasa tajam, dan hampir menusuknya beberapa kali. Setelah beberapa putaran, pria parubaya itu tersenyum pahit, adik kecil, tolong hentikan ini dengan cepat. Aku menyerah, aku benar-benar menyerah. Wei Hong berkata dengan lembut, dan banteng perak itu pun berhenti. Namun, ia masih menatap tajam ke arah pria parubaya itu, dan ada kilatan penghinaan di matanya, yang membuat pria parubaya itu semakin tertekan. Keluarkan anggur mongkia itu dan kita bagi sama rata. Wei Hong menatap pria parubaya itu, mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang. Dia ditipu oleh pria parubaya itu, jadi wajar saja dia harus meminta bunga saat ini. Baiklah, adik kecil, anggur mongki ini aku dapatkan dengan nyawaku sendiri, Lao Kuang. Agak tidak masuk akal bagimu untuk meminta padaku. Wajah pria parubaya itu berubah muram. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan nada dingin. Semuanya, terus pukul dia. Jangan bersikap sopan. Pukul dia sampai mati. Wei Hong bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya itu dan berbicara kepada Manian lagi. Berhenti, berhenti, kau sangat kejam. Wajah pria parubaya itu berubah lagi dan dia melambaikan tangannya berulang kali. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 3 toples anggur besar dan melemparkannya ke Wei Hong dengan ganas. Wei Hong melambaikan tangannya dan meletakkan toples anggur itu di tanah. Pada saat ini, dia menatap pria parubaya itu lagi. Orang pembawa sial, aku mengambil 9 toples dan memberimu 4. Apa kau masih tidak percaya padaku? Pria parubaya itu meraung, dengan kilatan amarah di matanya, dan berkata dengan keras kepada Wei Hong. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak mempercayai pria parubaya itu, tetapi membasmi seseorang bukanlah hal yang baik, dan tidak ada gunanya berselisih dengan pria parubaya itu. Oleh karena itu, dia hanya memegang toples anggur di tangannya, totalnya 4 toples, memberi isyarat kepada Maniu, dan bersiap untuk pergi. Adik kecil, berjalanlah pelan-pelan. Pria parubaya itu melangkah dan menghentikan Wei Hong. Apa Wei Hong mengira pria parubaya itu ingin menarik kembali kata-katanya, dan dia menunjukkan sedikit kewaspadaan. Meskipun dia tidak bisa menjadi lawan pria parubaya itu, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri karena Maniu ada di sini. Perkenalkan, namaku Kuang Xia. Kuang berarti kuang, Xia berarti musim panas. Kuang Xia menatap Wei Hong dan menjelaskan sambil terkekeh. Kemudian,
Dia berkata lagi, pegunungan Hengshan penuh dengan bahaya. Mengapa kita tidak tinggal bersama? Tidak perlu. Selamat tinggal. Wei Hong merasa sedikit geli saat mendengar alamat dari orang di depannya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hanya melangkah dan pergi dengan cepat. Kuang Xia tentu saja tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kau tahu, Kuang Xia tidak bisa menghadapi segerombolan orang barbar itu. Melihat Wei Hong yang menghilang, dia tidak bisa menahan senyum. Aku tidak tahu dari keluarga mana anak ini berasal, ini cukup menarik. Pria parubaya itu jelas berasal dari keluarga Kuang di Wucheng. Fondasi dari 4 keluarga besar memang luar biasa. Namun, dilihat dari karakternya, dia seharusnya bukan tipe orang yang akan membalas dendam. Namun, kita harus waspada terhadapnya. Wei Hong bergumam dalam hatinya sambil memegang 4 kendi anggur monyet. Oh, tiba-tiba, banteng perak itu berteriak, dan Wei Hong terbangun dari lamunan. Pada saat ini, banteng itu benar-benar mengangkat kepalanya untuk memberi isyarat. Wei Hong bereaksi dan berkata sambil tersenyum, pria besar, apakah kamu ingin aku duduk di atasnya? Banteng liar itu meraung, jelas-jelas bermaksud demikian. Wei Hong melompat dan duduk di atas banteng perak itu. Pada saat itu, banteng perak itu berbalik dan meraung, menghalau semua banteng lainnya. Kemudian dia berbalik dan berlari menuju pegunungan Hengshan. Orang besar, kemana kita akan pergi? Wei Hong bertanya kepada banteng perak, tetapi banteng itu tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi dia berkata lagi, baiklah, pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Meskipun banteng besar itu berlari sangat cepat, Wei Hong, yang duduk di punggung banteng itu, tidak merasakan guncangan. Dia menatap kosong keempat toples anggur mongki di tangannya, dan diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan cincin luar angkasa. Wei Hong duduk di punggung lembu dan membuka sebotol anggur monyet. Aroma anggur yang kuat tercium, dan bahkan ada rasa energi spiritual, yang membuat Wei Hong merasa segar dan seolah-olah semua pori-porinya terbuka hanya setelah satu teguk. Menurut legenda, anggur mongki dibuat dengan cara memfermentasikan beberapa buah oleh monyet, dan tentu saja anggur mongki tersebut sudah mengandung beberapa harta karun langka, jika tidak, kera emas itu tidak akan semarah itu. Sapi jantan perak itu berlari selama 3 hari penuh, dan selama 3 hari ini, Wei Hong bermeditasi di punggung sapi jantan itu. Ketika ia merasa lapar, ia akan minum seteguk anggur mongki dan berlatih tanpa henti. Setelah 3 hari, Wei Hong merasa bahwa ia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai tingkat keempat prajurit. Akhirnya, pada hari keempat, Silver Bull melewati rawa dan berhenti di sebuah ngarai besar. Wei Hong menatap ngarai itu, merasakan napas di dalamnya, dan wajahnya berubah. Di luar ngarai, ada rumput liar di mana-mana. Wei Hong melompat turun dari punggung sapi dan melihat ke atas. Tiba-tiba dia merasakan napas kematian datang ke arahnya. Ada juga lolongan binatang buas sesekali, yang tampak sangat menakutkan. Di ngarai yang agak gelap, dia bisa melihat cahaya hijau berkedip dari waktu ke waktu. Wei Hong mengenali bahwa itu adalah binatang buas kelas 3, binatang serigala putih. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Wei Hong merasa sedikit waspada. Dia menoleh ke arah banteng perak dan bertanya, pria besar, apakah kamu yakin ingin masuk? Si banteng perak mengangguk, dan sekilas kegembiraan terpancar di matanya. Wei Hong menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan masuk bersamamu dan melihat-lihat. Banteng barbar itu menjerit dan langsung menyerbu ke dalam ngarai. Wei Hong menunjukkan ekspresi tak berdaya dan juga menyerbu ke dalam. Di dalam ngarai, jarak pandang Wei Hong hampir mencapai titik terendah, jadi dia harus berteriak, pria besar, tunggu aku. Sapi jantan perak itu kembali dan membungkuk sedikit. Wei Hong melompat ke atasnya, dan pria serta binatang buas itu bergegas masuk. Meskipun ngarai itu gelap gulita, banteng perak itu berlari bagai angin. Wei Hong hampir tidak dapat melihat situasi di sekitarnya. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya terhalang di tempat ini. Wei Hong khawatir banteng itu akan menabrak tembok. Namun, banteng itu tampaknya sangat mengenal tempat ini. Ia berjalan semakin cepat dan tidak menabrak tembok manapun. Wei Hong tidak ingat berapa kali banteng barbar itu berputar. Ketika dia merasakan seberkas cahaya datang dari tanah di depannya, dia terkejut, dan banteng barbar itu akhirnya berhenti di depan sebuah gua bawah tanah. Wei Hong tiba-tiba terkejut dengan pemandangan di depannya. Ia melihat seluruh gua itu ditopang oleh kerangka-kerangka. Selain itu, cahaya yang dipancarkan dari kerangka-kerangka putih itu membuat seluruh gua itu tampak luar biasa lembut. Namun, ketika Wei Hong mengalihkan fokusnya ke kerangka-kerangka itu sendiri, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat.
Aura yang sedikit gila itu membuat Wei Hong merasa sangat tertekan hingga ia tidak bisa bernapas. Ia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Melihat banteng perak itu, Wei Hong tiba-tiba tertegun. Pada saat ini, banteng perak itu memancarkan aura yang menakutkan di sekujur tubuhnya, matanya bersinar hijau, dan sama sekali tidak takut dengan aura manik itu. Terlebih lagi, bahkan ada sedikit rasa senang di wajahnya. Kemudian, banteng itu meraung ke arah Wei Hong. Wei Hong melompat dan duduk di punggung banteng itu. Banteng perak itu berlari ke arah dinding batu dan berhenti di satu tempat. Kemudian, tanduk ketiga menghantam dinding batu di depannya. Ledakan. Terdengar suara keras, tetapi dinding batu itu tidak rusak sama sekali. Namun, banteng itu terdorong mundur beberapa langkah, dan tubuh Wei Hong sedikit tidak stabil di punggung banteng itu. Ledakan. Banteng itu melangkah ringan ke tanah dengan kaki depannya dan menyerang lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Melihat tanduk ketiga sudah berlumuran darah, Wei Hong berkata dengan tergesa-gesa, "Berhenti, semuanya. Berhenti. Apa yang ingin kalian lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini." Banteng perak itu sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Wei Hong dan terus berlari menuju dinding batu. Wei Hong melompat dari punggung banteng dan berdiri di depan dinding batu. Dia menunjuk banteng itu dan berteriak, "Berhenti, berhenti." Banteng barbar itu tampaknya telah pulih dari amarahnya, dan Wei Hong benar-benar melihat sedikit kesedihan di wajahnya. Tanpa berpikir, dia berbalik dan menyerang dinding batu itu dengan seluruh kekuatannya. Engah, Wei Hong tiba-tiba terpental kembali oleh kekuatannya sendiri, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, dia melihat sebuah pintu yang samar-samar terlihat di dinding batu, dan Wei Hong tiba-tiba berdiri. Pria besar, teruslah menyerang. Saat dia berbicara, pria dan binatang itu menyerang bersama-sama, tetapi mereka tetap tidak dapat membuka pintu. Akhirnya, Wei Hong tersenyum pahit dan berkata, "Kita tidak cukup kuat sekarang. Mari kita coba lagi ketika kita sudah cukup kuat." Banteng liar itu meraung beberapa kali dengan enggan, memberi isyarat kepada Wei Hong untuk datang, dan mulai berlari. Wei Hong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, karena banteng liar itu justru berlari ke arah yang berlawanan. Namun, Wei Hong tidak berbicara saat ini, karena dia dapat melihat bahwa Maniu sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Selain itu, Wei Hong tidak tahu mengapa, dia benar-benar merasakan napas yang familiar, yang membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Napas yang keras tadi sama sekali tidak memberinya tekanan. Di ujung gua, ada sebuah pintu besar, dan di kedua sisi pintu, ada dua kerangka besar. Kedua kerangka ini jelas berbeda dari yang ada di luar, karena tulang mereka tidak berwarna putih, tetapi memancarkan cahaya keperakan. 100 meter darinya, Wei Hong benar-benar merasakan aura banteng yang sangat kuat dari kerangka itu. Ketika kekuatan ini menyerbu ke arahnya, otak Wei Hong bergetar. Bullfish, tingkat lanjut. Wei Hong tiba-tiba melompat turun, mengayunkan tinju bantengnya dan menghantamkannya ke arah napas. Tekanan pada tubuhnya semakin lama semakin besar. Selain itu, tekanan ini bukanlah penolakan, tetapi membuatnya meningkat selangkah demi selangkah. Mata Wei Hong berbinar gembira. Ia teringat bahwa ada catatan tentang tinju banteng barbar di kehidupan sebelumnya. Tinju banteng barbar terinspirasi oleh Raja Banteng Barbar. Jika Anda cukup beruntung bertemu dengan Raja Banteng Barbar, tinju banteng barbar dapat ditingkatkan menjadi kekuatan yang mengerikan. Ketika Wei Hong melakukan hal ini, banteng perak itu tidak menghentikannya, tetapi menatapnya dengan lembut. Baru setelah Wei Hong sampai di gerbang batu, banteng itu memberi isyarat kepada Wei Hong untuk duduk di atasnya. Tampaknya Meniu melewati gerbang batu itu secara langsung tanpa tekanan apapun, tetapi Wei Hong tertegun saat ini, menatap kosong ke pemandangan di depannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di hadapannya, medan perang kuno tampak seperti medan pertempuran, dan yang membuat Wei Hong merasa lebih luar biasa adalah, selain senjata-senjata yang berserakan, setiap orang mempertahankan postur mereka sebelum meninggal. Ada yang terkejut, ada yang bingung, dan ada yang bingung. Tubuh orang-orang ini telah berubah menjadi kerangka, tetapi kepala mereka masih utuh, sehingga Wei Hong dapat melihat dengan jelas ekspresi mereka sebelum meninggal. Tiba-tiba, Wei Hong melayang perlahan, seolah-olah tidak ada gravitasi di sini sama sekali. Dia dan banteng besar itu tampak melayang di udara. Yang membuatnya bingung adalah mengapa senjata dan orang-orang itu tidak melayang. Sesaat kemudian, banteng itu meraung dan mendarat dengan keempat kakinya lagi. Saat ia meraung, semua yang ada di depannya berubah menjadi abu. Wei Hong mengerahkan tenaga pada tubuh bagian bawahnya dan duduk dengan kokoh di atas banteng itu.
Pada saat itu, banteng itu berlari dan berjalan menuju hutan besar yang tidak jauh dari sana. Begitu ia memasuki pohon, Wei Hong benar-benar merasakan kelegaan, dan gaya levitasinya menghilang. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan gravitasi, seolah-olah akan menghancurkannya. Pada saat ini, banteng itu membalikkan Wei Hong, lalu mengangkat kepalanya dan meraung, menunjuk ke arah hutan. Wei Hong mendongak dan tidak bisa menahan napas. Hanya ada 2 cabang tipis pada pohon yang agak kokoh, yang terlihat sangat aneh. Namun, pada setiap cabang tergantung buah merah, yang memancarkan cahaya redup. Buah hati surgawi. Wei Hong bergumam. Ia tidak pernah menyangka akan melihat buah Tianxin yang legendaris di dunia kecil yang sedikit aneh ini. Ia tertegun sejenak. Buah Tianxin dapat membuat tubuh lebih kuat, dan pohon Tianxin paling banyak hanya dapat menghasilkan 2 buah. Selain itu, 1 buah beratnya beberapa ratus kilogram. Dapat dikatakan bahwa jika buah Tianxin ini dikonsumsi secara menyeluruh, ia dapat meningkatkan tubuh secara menyeluruh hingga beberapa tingkat. Wei Hong melihat banteng liar itu mengaum ke arahnya dan segera menyadari bahwa banteng liar itu ingin dia memetik 2 buah itu, jadi dia terkekeh. Dia memanjat pohon dengan ganas dan memetik buah pertama yang lebih kecil. Namun, tidak mudah untuk memetik buah Tianxin. Wei Hong tidak punya pilihan lain selain berteriak, "Tinju banteng." Dengan bantuan tinjunya yang kuat, ia mematahkan buah pertama dari dahan. Kemudian ia memegangnya di tangannya, merasakan berat buah itu. Wei Hong melemparkannya dengan lembut ke bawah, dan melemparkannya dengan sangat akurat di depan banteng liar itu. Dia melakukan hal yang sama dan memetik buah kedua. Setelah melompat turun, Maniu memberi isyarat kepada Wei Hong. "Maksudmu, berikan aku 1," Wei Hong berkata dengan sedikit kegembiraan. Melihat Maniu mengangguk berulang kali, Wei Hong tidak berpura-pura. Ia juga sangat membutuhkan buah Tianxin. Namun, giginya tidak setajam gigi Maniu. Ia hanya mengambil belati dari tangannya, memotong sepotong buah, dan menelannya. Ia merasakan kekuatan spiritual pada buah itu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan mata Wei Hong menunjukkan kegembiraan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan banteng perak itu, tetapi duduk bersila, dan mulai melatih keterampilan fisik dengan bantuan buah Tianxin ini. Pada saat ini, jika Anda perhatikan dengan S*Kama, Anda dapat melihat bahwa kulit Wei Hong telah berubah menjadi kuning keemasan, dan setelah 1 jam, Wei Hong mengambil semua buah Tianxin, dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Melihat lubang yang terpengaruh oleh gravitasi tetapi tetap terkena dirinya sendiri, dan merasakan kekuatan tinjunya, Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Meskipun kekuatan keempat harimau itu belum mencapai tingkat keempat, tetapi dengan kekuatanku sendiri, jika aku menghadapi seorang prajurit tingkat ke-6, meskipun aku tidak dapat membasminya dengan mudah, aku pasti tidak akan mengalami kesulitan. Wei Hong berdiri, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan berkata dengan sangat gembira di dalam hatinya. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba mendengar suara keras dan berbalik untuk melihat. Wajahnya berubah dan dia melihat banteng perak, yang menjejakkan kakinya dengan keras setiap kali melangkah, meninggalkan lubang besar di tanah. Karena pengaruh gravitasi, ia berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkahnya sangat kuat. Setelah berjalan 100 langkah, dia melihat banteng barbar itu meraung ke langit. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar memancarkan jejak aura kekerasan yang sama seperti banteng barbar pada kerangka di luar pintu. Dia melampiaskan semua amarahnya sebelum berhenti. Banteng liar itu memberi isyarat kepada Wei Hong dan memintanya untuk duduk di punggungnya. Pada saat itu, banteng liar itu berjalan-jalan seolah-olah berada di taman belakangnya sendiri, dan melihat berbagai macam tanaman aneh. Wei Hong tampaknya tidak tergoda, karena ia tidak memiliki cincin luar angkasa, jadi ia tidak dapat mengambil tanaman apapun. Akan tetapi, banteng liar itu justru memakan beberapa tanaman secara langsung. Saat banteng barbar itu makan lebih banyak, Wei Hong benar-benar merasakan bahwa banteng barbar itu tampak semakin membesar. Kemudian, ia menyadari bahwa banteng itu sebenarnya semakin membesar. Dari 10 kaki awalnya, kini tingginya 3 kaki. Ia meraung ke langit dan berjalan menuju pintu. Begitu dia keluar dari pintu, Wei Hong merasakan hembusan napas kehancuran datang dari dalam. Ketika menoleh ke belakang, dia mendapati bahwa dunia yang tadinya damai tiba-tiba kembali menjadi hampa. Semua tanaman dan pohon berubah menjadi abu. Kemudian, sebuah papan kayu keluar dari dalam. Wei Hong mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya dan menemukan bahwa apa yang terekam di dalamnya adalah asal mula dunia ini. Wei Hong kini menjadi semakin tertarik pada dunia ini.
Dia menciptakan dunia kecil dengan kekuatannya sendiri, yang berfungsi sebagai tempat uji coba bagi banteng barbar muda. Dibutuhkan kekuatan magis yang besar. Jika tidak, batu roh yang digunakan untuk menciptakannya akan habis, diperkirakan akan bertahan selama bertahun-tahun. Wei Hong menyerahkan papan kayu itu kepada Silver Bull, tetapi Silver Bull menggelengkan kepalanya sedikit. Wei Hong bertanya dengan bingung, maksudmu kau memberiku papan kayu ini? Melihat Man Yu mengangguk, Wei Hong pun mengambilnya. Meskipun papan kayu ini tidak berguna, dia bisa merasakan keagungan yang terpancar darinya, dan berpikir mungkin ini bisa berguna di masa depan. Duduk di punggung banteng liar, berlari sepanjang jalan selama 3 hari 3 malam, mereka kembali ke tempat awal. Dengan raungan banteng liar lainnya tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat kemunculan banteng liar perak, semua orang tampak sangat bersemangat. Mengaum, mengaum. Semua orang bersorak ke langit, dan saat ini, Wei Hong juga senang untuk Silver Bull. Namun, dia harus pergi ke Fox City sekarang, dan dia tidak tahu apakah Xiao Ye telah lolos dari bahaya. Orang besar, aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Saat kekuatanku meningkat, aku akan kembali untuk membantumu masuk ke dinding batu di ngarai. Wei Hong menatap banteng perak itu dan berkata sambil tertawa lebar. Ah. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, banteng perak tiba-tiba menunjukkan sedikit keengganan dan meraung keras. Apakah kamu bermaksud memberiku tumpangan? Melihat ekspresi Man Yu, Wei Hong juga menunjukkan sedikit ketertarikan di wajahnya dan bertanya dengan lembut. Setelah banteng perak mengangguk dengan berat, Wei Hong juga berkata dengan keras, baiklah, terima kasih kalau begitu. Dia duduk di atas banteng perak itu lagi, mengaum beberapa kali ke arah banteng-banteng lain, lalu berlari cepat menuju ke arah kota kabut. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka dapat mencapai Wu Cheng dalam waktu sekitar 2 hari. Wei Hong duduk bersila di punggung lembu, memejamkan mata dan mengatur napasnya. Dia ingin menerobos ke tingkat keempat sesegera mungkin, jika tidak, kekuatannya masih terlalu lemah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar adegan perkelahian di depan. Wei Hong membuka matanya dan memberi isyarat kepada banteng perak untuk berhenti. Tiba-tiba banteng itu melompat maju dan melompat ke pohon. Sambil melihat ke kejauhan, dia melihat 2 kelompok orang terlibat dalam perkelahian. Saya hanya melihat satu sisi, 5 atau 6 orang, yang melindungi seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan perlahan-lahan mundur. Saya hanya melihat gadis kecil itu, yang mengenakan pakaian brokat yang indah, dengan sedikit kesombongan di wajahnya dan sosok yang mungil. Jelas bahwa dia adalah putri tertua dari sebuah keluarga. Di sampingnya, seorang pemuda berpakaian kuning meraung marah dan berkata dengan keras, Ye Cheng, kamu benar-benar tercela, menggunakan cara tercela seperti itu. Haha, Wei Zhen, bukankah kau hebat? Hari ini aku akan menguburmu di sini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi nama seperti Wei Zhen di antara 4 tuan muda Agung Wu Cheng. Di sisi lain, seorang pemuda yang agak kekar berkata dengan keras dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Duduk di dahan pohon, Wei Hong mengerutkan kening, lalu melihat sekelilingnya dengan saksama dan menyadari bahwa pihak yang lebih lemah seharusnya adalah keluarga utama Wei, sedangkan pihak yang lebih kuat adalah keluarga Ye dari Wu Cheng. Setelah pengalaman singkat, Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga utama dengan sumber daya yang melimpah. Para pemuda di depannya setidaknya adalah seorang pejuang kelas 4, sedangkan pemuda kekar dan pemuda berpakaian kuning berada di level kelas 5. Wei Hong tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jadi dia bersiap untuk pergi dengan tenang. Pada saat ini, seorang lelaki tua jelek yang sedang bertarung tiba-tiba melihat ke sini dan melambaikan tangannya. Sebuah anak panah hitam tajam melesat ke arahnya dengan ganas, dan Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya. Ternyata orang-orang dari garis keturunan yang sama semuanya begitu mendominasi. Wei Hong meninju dengan keras, menepis anak panah hitam itu. Kemudian, dia melompat dan muncul. Pada saat ini, Wei Hong menatap lelaki tua jelek itu dengan tenang dan berkata dengan tenang, apa maksudmu menyembunyikan anak panah di kegelapan? Benar-benar tercela. Kemunculan Wei Hong yang tiba-tiba juga menyebabkan kedua belah pihak menghentikan pertempuran untuk sementara. Pada saat ini, Ye Cheng menatap lelaki tua jelek itu dengan bingung dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Zhao, apa yang terjadi? Hehe, anak ini sudah lama mengintip di pohon, jadi wajar saja kita tidak bisa membiarkannya pergi. Pria tua jelek itu berkata dengan suara serak. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada Wei Hong seperti ular berbisa. Baiklah, kalau begitu, mari kita basmi dia.
Melihat Wei Hong hanya seorang kultivator kelas 3, Ye Cheng tidak menganggapnya serius. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengirim seseorang untuk menghadapi Wei Hong. Baiklah, Tuan Zhao, Anda bertindaklah. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin. Ye Cheng mengalihkan pandangannya ke Wei Zhen lagi saat ini, dan pada saat yang sama, niat membasmi melintas di matanya. Titik. Xiao Ting, kau duluan. Yang lain, ikuti aku. Wei Zhen tentu saja mengerti saat ini bahwa keluarga Ye siap untuk mengambil tindakan kejam. Pada saat ini, dia tidak bersembunyi atau melarikan diri, tetapi memimpin dan bergegas menuju Ye Cheng dengan ganas. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya menari dengan cepat, dan setiap gerakan adalah gerakan membasmi. Wah, aku hanya bisa bilang kalau kamu tidak beruntung dan sudah masuk neraka. Ingat, kakekmu Ye Hai lah yang membasmimu. Seorang pemuda berpakaian biru, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, berjalan ke arah Wei Hong dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seorang prajurit tingkat keempat, Wei Hong menatap lelaki di depannya, mencibir dalam hati, lalu tiba-tiba mengaktifkan tenaga bela dirinya, menyerbu langsung ke arahnya, dan di saat yang sama meninju wajahnya dengan keras. Hehe, bocah, kau cari mati saja. Melihat Wei Hong berani mengambil inisiatif untuk menyerang, Ye Hai sedikit melengkungkan bibirnya dan meninju dengan acuh tak acuh, memamerkan kultivasinya tingkat 4. Ledakan, kedua pria itu saling pukul, dan Ye Hai benar-benar terlempar ke belakang. Namun, Wei Hong tidak kenal ampun dan menyerang Ye Hai dengan ganas. Sebelum Ye Hai jatuh ke tanah, Wei Hong kembali meninju dadanya dengan keras. Engah, Ye Hai jatuh ke tanah, muntah darah, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat pukulan ketiga Wei Hong datang. Raja Barbar menguasai dunia. Wei Hong berteriak, dan tinjunya, bagaikan banteng barbar, bergema di langit dan bumi, dan menghantam wajah Ye Hai dengan keras. Ah, tidak, Tuan Muda, selamatkan aku. Ye Hai merasakan ancaman kematian, ketakutan muncul di wajahnya, dan dia berteriak keras. Ye Cheng menoleh saat ini. Awalnya dia mengira Ye Hai dapat dengan mudah menghadapi Wei Hong, tetapi situasi saat ini mengejutkannya. Berani sekali kau. Melihat Ye Hai akan terbasmi oleh sebuah pukulan, wajah Ye Cheng berubah dan dia berkata dengan marah. Kemudian, dia meninggalkan keluarga Wei dan terbang cepat. Ledakan, Wei Hong meninju kepala Ye Hai hingga rata, membuatnya hampir tak berdaya. Pada saat ini, serangan Ye Cheng datang dari belakang. Wei Hong tidak berpikir dua kali dan berbalik serta meninjunya. Membengkak, Wei Hong mundur 3 langkah, sementara Ye Cheng mundur 5 langkah. Dengan satu serangan, perbedaan kekuatan langsung terlihat. Darah Ye Cheng mendidih, dan dia merasa tinjunya mati rasa. Dia menatap Wei Hong dengan sedikit ngeri. Pada saat ini, lelaki tua jelek itu menangkap seorang pemuda dari keluarga Wei dan berteriak hingga mati. Dia berbalik dan melihat situasi di sisi Wei Hong. Wajahnya berubah, dan dia meninggalkan anggota keluarga Wei dan menyerang Wei Hong secara langsung. Tinju ular pengasih agung. Yang dapat mereka lihat hanyalah lelaki tua jelek itu, dengan tinjunya yang penuh dengan energi bela diri, berubah menjadi 2 ular panjang, menyerbu dengan ganas ke arah Wei Hong. Lelaki tua jelek itu yakin bahwa ia dapat membasmi Wei Hong seketika dengan serangan ini. Oh, sebelum serangan itu sampai ke Wei Hong, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian sebuah bayangan yang berlari kencang datang ke samping Wei Hong. Pada saat bersamaan, ia langsung menyerbu ke arah lelaki tua jelek itu. Engah, dia memuntahkan darah dan terpental mundur, sementara banteng barbar itu hanya mundur 2 langkah. Pada saat ini, banteng barbar itu meraung ke langit dan menyerang lelaki tua jelek yang terpental mundur. Wei Hong menyeringai. Dia harus menahan semua anggota keluarga Ye di sini hari ini. Memikirkan hal ini, Wei Hong bergegas ke arah Ye Cheng dan memukulnya dengan keras. Nak, kau mencari kematian. Melihat Wei Hong berani menyerangnya, Ye Cheng menunjukkan sedikit amarah di wajahnya. Dia berteriak keras, menghunus pedangnya dan menusukkannya ke arah Wei Hong. Setiap tebasan pedang Ye Cheng sangat ganas. Pedang itu mengenai mata, hidung, telinga, dan tenggorokan. Ilmu pedang Ye Cheng semakin cepat dan semakin ganas. Jika Wei Hong ditusuk olehnya, dia akan langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Orang pembawa sial, kejam sekali. Satu kekuatan bisa mengalahkan 10 jurus. Wei Hong berteriak saat ini, tanpa gerakan lain, dia langsung bertarung dengan Ye Cheng. Kekuatan tubuhnya mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu,
tinjunya bertabrakan langsung dengan pedang Ye Cheng tanpa terpengaruh sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong menjadi semakin bersemangat saat pertarungan berlangsung. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya dan siap untuk menyerang. Namun, Ye Cheng menjadi semakin tertekan saat pertarungan berlangsung. Dia memiliki ilmu pedang yang hebat dan wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih tinggi dari Wei Hong, tetapi dia benar-benar ditekan oleh Wei Hong. Kemarilah. Wei Hong meraih pedang dan menarik Ye Cheng. Kemudian, dia meninju wajah Ye Cheng dengan tangan kirinya. Membengkak. Dengan satu pukulan, Ye Cheng terlempar, dan beberapa giginya copot. Hidungnya juga patah. Wei Hong tidak berhenti sama sekali saat dia melihat Ye Cheng jatuh ke tanah. Dia menyerang Ye Cheng lagi, dan kali ini wajah Ye Cheng kesakitan tak tertahankan, menjerit. Hidungnya patah dan dia tidak bisa bicara sama sekali. Penampilannya yang awalnya tampan juga menjadi sangat mengerikan. Aku akan membasmimu. Wajah Ye Cheng berdarah deras. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menyemburkan beberapa suap darah lagi dan menyerang Wei Hong seperti orang gila. Serang banteng dari jarak jauh. Wei Hong tidak menahan diri saat ini, dan langsung menghantam Ye Cheng lagi. Kemudian, dia menggunakan ketiga jurus Raja Barbar tanpa henti. Ledakan, ledakan. Ye Cheng dipukuli sampai tidak punya emosi sama sekali, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Wei Hong juga sedikit terkejut. Anak ini sangat kuat secara fisik. Memikirkan hal ini, Wei Hong melambaikan tangannya secara langsung, dan 3 jarum perak muncul di tangannya. Dia berteriak pelan, maju. Bocah, beraninya kau. Lelaki tua jelek itu melihat penampilan Ye Cheng yang menyedihkan, terutama ketika dia melihat Wei Hong benar-benar ingin membasminya, dia berteriak dengan marah. Namun, dia terjerat oleh banteng liar dan tidak bisa menahan diri. Anggota keluarga Ye lainnya juga terjerat dan tidak dapat maju untuk membantu. 3 jarum panjang, satu menuju tenggorokan Ye Cheng, satu menuju mulutnya, dan lainnya menuju dantiannya. Engah, Ye Cheng melihat jarum panjang itu dan ingin memblokirnya, tetapi dia hanya memblokir 2 di antaranya. Jarum panjang di dantiannya bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali. Pada saat ini, serangan Wei Hong telah tiba. Pergilah ke neraka. Dengan dantiannya yang rusak, Ye Cheng tidak bisa lagi menggunakan energi bela dirinya untuk melawan. Wei Hong langsung meninjunya, dan Ye Cheng terlempar ke belakang, memuntahkan darah, lebih mematikan daripada mati. Nak, kau benar-benar membasmi Ye Cheng. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat untukmu di surga maupun di bumi. Pria tua jelek itu meraung berulang kali, lalu tiba-tiba momentumnya naik dan naik lagi. Hanya dalam beberapa detik, ia langsung mencapai level seniman bela diri. Dengan satu pukulan, banteng liar itu berhasil dipukul mundur. Pada saat itu, banteng itu berlari mendekat, dan tinjunya berubah menjadi telapak tangan, seperti pedang besar, dan menghantam Wei Hong dengan ganas. Anak muda, pergilah ke neraka. Teriak lelaki tua jelek itu. Merasakan aura mengerikan dari lelaki tua jelek itu, wajah Wei Hong tiba-tiba berubah, dan dia cepat-cepat mundur. Namun, dia masih selangkah terlambat, dan langsung ditebas oleh pisau telapak tangan lelaki tua jelek itu. Batuk, batuk. Wei Hong hanya batuk beberapa kali lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap lelaki tua jelek itu dengan sedikit waspada dan pada saat yang sama, melirik keluarga Wei. Ye Cheng terbasmi oleh dirinya sendiri, dan pada saat yang sama lelaki tua yang jelek itu ditahan. Pada saat ini, tekanan pada keluarga Wei sangat berkurang. Wah, sudah berakhir sekarang. Melihat Wei Hong tidak terluka sama sekali, lelaki tua jelek itu menunjukkan sedikit keterkejutan saat ini. Namun, kemudian, wajahnya menunjukkan sedikit kesuraman, dan dia berkata dengan sedikit dingin, dan pada saat yang sama, dia meninju Wei Hong dengan kedua tangannya. Kali ini, banteng perak itu mendatangi Wei Hong lagi, menjatuhkan lelaki tua jelek itu, dan menjeratnya di saat yang sama, sementara Wei Hong berjalan menuju tubuh Ye Cheng. 3 pil penghirup Qi, 30.000 tael perak. Buku rahasia langkah Lingbo, 2 pil Baoyuan. Melihat hasil panen ini, Wei Hong juga menunjukkan senyum di wajahnya. Kepala keluarga Ye memang kaya. Di masa depan, dia harus membasmi beberapa lagi agar hasil panennya bisa bertambah banyak. Wei Hong memikirkannya, dan tiba-tiba, matanya menatap jari Ye Cheng. Cincin luar angkasa. Mata Wei Hong bersinar dengan cemerlang, dan dia langsung mengambil cincin itu di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya melonjak masuk,
menghilangkan kekuatan jiwa Ye Cheng, meninggalkan jejaknya sendiri. Kemudian, dia melihat ke dalam dan tidak bisa menahan kegembiraan. Cincin luar angkasa ini tingginya kurang dari setengah meter dan merupakan cincin spiritual penyimpanan tingkat rendah. Selain itu, tidak ada apapun di dalamnya kecuali pedang panjang dan pedang lebar. Agaknya, Ye Cheng baru saja memperoleh cincin ini belum lama ini, jika tidak, mustahil baginya untuk tidak memasukkan barang-barang yang dimilikinya ke dalamnya. Cincin ini tepat untuknya, jadi Wei Hong memasukkan semua perak dan pil yang dimilikinya ke dalam cincin itu, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Anggota keluarga Ye yang lain sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan lelaki tua jelek itu berada dalam kondisi yang menyedihkan, benar-benar ditekan oleh banteng barbar itu. Tidak, aku akan mati di sini hari ini jika terus seperti ini. Aku harus kembali dan membiarkan kepala keluarga membuat keputusan tentang situasi hari ini. Tidak peduli siapapun kamu, jika kamu berani membasmi anggota keluarga Yeku, maka mulai hari ini, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh negara Wuji. Pria tua jelek itu merasakan penurunan energi bela dirinya saat ini, dan menunjukkan sedikit tanda mundur. Kemudian, dia menatap Wei Hong dengan tatapan muram dan mendengus dalam hatinya. Orang tua ini ingin pergi. Kekuatan spiritual Wei Hong begitu kuat sehingga dia secara alami menyadari niat lelaki tua jelek itu untuk mundur. Cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan lelaki tua ini pergi. Orang tua jelek dengan telapak pisau besar langsung menggunakan pisau telapak untuk memaksa banteng liar itu mundur, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Mundur! Pria tua jelek itu berteriak keras saat ini, tidak lagi peduli dengan anggota keluarga Ye lainnya. Dia berbalik dan pergi. Kesempatan bagus. Pikiran Wei Hong bergerak saat ini, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, mengangkat pisau besar itu dengan kedua tangan, dan menebaskannya langsung ke punggung lelaki tua jelek itu. Membengkak. Walaupun lelaki tua jelek itu menghalanginya, dia memuntahkan darah lagi dan momentumnya menjadi lemah. Nak, suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu. Lelaki tua jelek itu mengeluarkan suara yang mengerikan dan berlari pergi. Semuanya, ayo kita kejar dia. Wei Hong tiba-tiba melompat dan terbang ke atas banteng itu, sambil berbicara dengan nada sedikit cemas. Banteng itu meraung, menghentakkan kaki ke tanah sambil meraung bagaikan guntur, dan mengejar langsung ke arah lelaki tua jelek itu. Basmi, Wei Zhen terkejut saat ini, dan bersama dengan keluarga Wei, membasmi semua anggota keluarga Wei yang tersisa. Baru kemudian dia menghela napas lega. Saudaraku, aku tidak tahu dari mana pemuda itu berasal, tetapi dia sangat kuat. Kali ini, semua berkat dia. Wanita berpakaian brokat itu berbicara dengan lembut dengan mata berbinar. Haha, dia memang ganas. Dia tampaknya hanya seorang pendekar tingkat 3, tetapi dia benar-benar membasmi Ye Cheng. Terlebih lagi, dia begitu nekat mengejar Zhao Hema. Aku heran dari mana datangnya si jenius ini. Wei Zhen menunjukkan senyum masam saat ini, dan berkata dengan sedikit kekaguman. Saudara Wei, kita akan memberinya hadiah besar saat kita bertemu dengannya lagi, asalkan dia bukan musuh kita. Sekarang, mari kita kembali dengan cepat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Seorang pemuda berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh saat ini, dan kemudian, mengingat bahwa bahaya di pihaknya bukanlah hal yang mustahil, dia mengingatkan lagi. Baiklah, ayo kembali. Wei Zhen juga melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Zhao Hema tidak pernah merasa malu seperti sekarang. Pada saat ini, kultivasinya telah menurun ke tingkat ke-8 prajurit, dan kekuatannya kurang dari setengah dari kekuatan biasanya. Menatap pria dan binatang buas di belakangnya, dia menunjukkan sedikit penyesalan untuk pertama kalinya. Biarkan aku mengotori tanganku, orang-orang di sini hanya untuk menonton kesenangan, ngapain repot-repot dengan kekacauan ini. Zhao Hema mengumpat dalam hati, lalu melihat para pengejar di belakangnya semakin dekat, dia tahu dia tidak bisa lari lagi. Ada monster berkeliaran di hutan di depan, dan jika dia terburu-buru, dia pasti akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Zhao Hema berhenti dan berbalik untuk melihat Wei Hong dan Man Yu yang terbang ke arahnya. Hai, sapi jantan liar itu menggesek tanah dan berhenti dengan cepat. Wei Hong melihat bahwa lelaki tua itu berhenti berlari dan menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia melompat turun dengan ringan dan bersiap untuk membiarkan sapi jantan liar itu terus menyerangnya. Sahabat mudaku, kali ini aku salah. Bagaimana dengan ini?
Aku masih punya 50.000 tael uang perak dan 2 pil detoksifikasi di tanganku. Anggap saja itu sebagai permintaan maaf. Wajah Zhao Hema berkedut tanpa sadar, lalu dia berkata sambil tersenyum paksa. Bagus. Begitu Wei Hong selesai berbicara, dia melihat Zhao Hema melemparkan uang perak dan pil langsung kepadanya. Wei Hong tidak menangkapnya dengan tangannya, tetapi menangkapnya dengan punggungnya. Melihat tidak ada yang aneh, dia menaruhnya di lengannya. Dasar bocah licik. Zhao Hema mengumpat dalam hati, dan untungnya dia tidak bermain trik. Pada saat ini, Zhao Hema merasa sangat sedih. Dia dipaksa melakukan hal seperti itu oleh seorang anak kecil yang kultivasi energi bela dirinya hanya pada tingkat ketiga. Sekarang, aku bisa pergi sekarang. Zhao Hema memaksakan senyum dan bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk kembali dan mencari tahu siapa orang ini. Aku ingin memusnahkan ke-9 generasi klannya. Wei Hong secara alami menangkap sedikit niat membasmi dari Zhao Hema tadi. Pada saat ini, ketika dia berbalik, Wei Hong berteriak dengan suara rendah semuanya, ambil tindakan. Begitu selesai bicara, Wei Hong langsung menebas dengan pisau besarnya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun dia telah menguasai teknik penguasa dan selalu melawan musuh dengan tinjunya, dia juga sangat ahli dalam ilmu pedang. Saat ini, kekuatannya tidak cukup, jadi wajar saja dia harus menghadapi musuh dengan pisaunya. Bercampur dengan jejak semangat bela diri, teknik pisau itu sangat cepat pada saat ini, dan bahkan terdengar suara udara yang dipotong-potong, dan memotong dengan ganas ke arah Zhao Hema. Begitu dia berbalik, Zhao Hema tiba-tiba merasakan bahaya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri dan dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan apapun. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi pedang Wei Hong dengan tinjunya. Engah. Dia mundur berkali-kali dan dipukul dengan keras oleh Wei Hong. Pada saat ini, banteng liar itu memukulnya dengan keras, membuat lukanya semakin serius. Orang pembawa sial, orang pembawa sial. Kalau aku lebih kuat sekarang, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh seorang junior? Zhao Hema meraung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menatap Wei Hong dengan galak. Nak, kau menarik kembali kata-katamu. Kita sepakat bahwa masalah ini akan berakhir di sini. Wei Hong mengabaikannya dan terus-menerus menebas Zhao Hema dengan pedangnya. Dia menebas Zhao Hema lebih dari 10 kali, mengubah Zhao Hema menjadi seorang pria berdarah. Pergilah ke neraka. Wei Hong meraung marah dan menebas Zhao Hema dari kepala sampai kaki dengan pedangnya, membasminya menjadi 2 bagian. Tiba-tiba, angin puyuh bertiup dari kedalaman hutan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kedalaman hutan, dan kecepatan angin semakin kuat dan kuat, membentuk angin ibel. Wei Hong tidak punya waktu untuk melihat tubuh Zhao Hema, dan dia melompat ke punggung banteng liar dan berteriak keras, semuanya, cepatlah. Hanya ketika seekor binatang ibel mencapai level 4, ia dapat melepaskan energi ibelnya untuk membentuk angin ibel. Binatang ibel level 4 dapat dengan mudah membasmi semua seniman bela diri dengan level kultivasi di bawah level 5. Bahkan seekor banteng barbar pun merasa tak terkalahkan bagi Wei Hong. Injak, injak, injak. Suara langkah demi langkah terdengar, lalu seekor nangui ibel keluar dari hutan. Tubuhnya bahkan lebih besar dari banteng. Napas yang dihembuskannya dari hidungnya membuat semua daun menjadi hitam. 2 giginya yang besar terlihat. Panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat tajam, dan tubuhnya ditutupi duri besar yang berkilau. Wei Hong menoleh ke belakang sambil berlari. Tatapan ini membuat Wei Hong ketakutan dan pada saat yang sama, ia memacu banteng itu untuk berlari lebih cepat. Nangui hutan aneh ini sebenarnya adalah monster level 4, Nangui hutan beracun. Ia juga merupakan monster dominan di antara monster level 4. Monster di bawah level seniman bela diri bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. 30.